Dan kami berharap pada teman-teman semua, terutama yang masih mahasiswa, aktiflah. Aktif di mana? Di kelas dan luar kelas. Jangan aktif di luar kelas, di dalam kelasnya pasif. Aktivis tulen di luar, masuk kelas absennya banyak sekali. Sebaliknya, rajin di kelas tapi di luar. Dulu ini pengalaman saya kuliah, ini ada Pak dosen di sini. Saya kalau ditanya ngambil berapa SKS, saya bilang saya ambil 24 Pak. 18 di kelas, 6 di luar. Iya, berapa? 24. 18 di dalam, kan nggak mungkin saya ambil banyak-banyak kalau kegiatan di luarnya penuh sekali. Nggak apa-apa, tapi saya anggap itu sebagai SKS. Dan ini teman-teman sekalian, kenapa? Karena tidak bisa diulang masa kuliah ini. Saya ingatkan, setelah lulus Anda tidak bisa kembali lagi mengulang masa ini. Ini masa terindah yang tidak bisa diulang, namanya masa kuliah, tidak bisa diulang gitu. Anda tidak bisa lagi kembali dan mengulang periode hidup Anda antara usia 18 sampai 24 ini rata-rata. Ada juga yang lebih lama lagi sebetulnya ya. Tapi kira-kira usia ini 18 sampai 24 itu range tidak bisa diulang. Jadi saya usul pada adik semua, lakukan kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas. Aktiflah apapun aktivitasnya. Kalau ada mahasiswa yang waktunya longgar, you have a problem. Kalau ada mahasiswa yang kerepotan ngatur waktu karena kegiatannya banyak, Anda di jalan yang lempang. Anda di jalan menuju sukses. Kalau Anda kerepotan ngatur jadwal. Tapi kalau Anda kelebihan waktu, ada sesuatu yang salah dengan Anda. Dan hari ini cek aja sendiri-sendiri. Kita termasuk yang kelebihan waktu atau termasuk yang kekurangan waktu, sibuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa terutama, manfaatkan ini yang sebaik-baiknya. Dan karena ini double, saya usul targetkan. Untuk unggul tadi, satu adalah soal kompetensi global, yang kedua bekali diri dengan bekal kepemimpinan, bekal pengalaman organisasi. Saya dulu sering sampaikan, Pak Walin, Pak Edi, di kampus waktu saya masih di kampus. Waktu itu saya di kampus Pak Sekda, jadi saya sering pesan sama teman-teman mahasiswa. Pesannya begini, IP yang tinggi itu hanya akan mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara. Di ruang wawancara yang menentukan adalah kemampuan berpikir kritis, analitis, kemampuan komunikasi, dan kepemimpinan Anda. Itu yang menentukan di dalam ruang wawancara. Tapi jangan diartikan IP nggak penting, IP-nya rendah nggak dipanggil wawancara. Jadi tapi IP yang tinggi itu mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara. Di dalam ruang wawancara bukan IP lagi yang ditanya. Di dalam ruang wawancara ditanya kemampuan apa yang sudah Anda kerjakan, apa yang sudah Anda lakukan selama kuliah. Kritis, analitis, komunikatif. Jadi saya pesan pada teman-teman semua untuk bekali itu. Nah kalau ditanya IP-nya, baiknya IP minimal berapa ya kalau kuliah? Lulus berapa kira-kira? Baiknya IP minimalnya berapa? 4, waduh. Mantap betul ngasih saya 4 gini Pak. Ada yang mau usul IP minimal baiknya berapa? Kalau 4 rasanya enggak. 3, ada yang usul lagi? 3,8. Teman-teman sekalian, saya usul nih, targetkan IP minimal. Caranya tengok syarat beasiswa S2. Oke? Apa itu syarat beasiswa S2? Lihat syaratnya, Anda harus di atas syarat itu. Itu aja. Supaya kenapa? Karena kalau itu nggak bisa kembali Anda. Begitu syarat beasiswanya 3,25, IP Anda 3,2, selesai. Anda nggak bisa kembali itu. Oke? Jadi angkanya jangan arbitrary, tentukan. Nih, beasiswa S2 berapa? Nah, targetnya di situ. Apalagi kalau Anda mau meneruskannya ke luar negeri, targetnya di mana itu? Pegang itu sebagai rujukan, minimal di atasnya, sehingga tidak ditolak karena IP. Lalu bekali dengan pengalaman, pengetahuan, jejaring, insya Allah Anda jadi bekal. Jadi ketika bicara unggul itu diwujudkan dalam ukuran yang konkret. Ukuran yang konkret, yang bisa dilaksanakan, yang bisa dicapai. Nah insya Allah dengan cara seperti itu, teman-teman semua, pembelajaran di level
jenjang S1 ini bekal untuk ke depan terus.